Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama pada hari-hari terakhir ini, pekabaran kitab Ibrani. Pelajaran keempat, Yesus saudara setia kita. Minggu 16 Januari, saudara sebagai penebus. Bacalah Imamat 25 ayat 25 sampai 27, 47 sampai 49. Siapa yang dapat menebus seseorang yang telah kehilangan hartanya atau kebebasannya karena kemiskinan? Hukum Musa menetapkan bahwa ketika seseorang begitu miskin sehingga dia harus menjual kepemilikannya atau bahkan dirinya sendiri untuk bertahan hidup, dia akan menerima miliknya itu atau kebebasannya kembali setiap 50 tahun pada tahun Yubileum. Tahun Yobel adalah tahun Sabat Agung di mana utang-utang dihapuskan, kepemilikan diklaim kembali, dan kebebasan diproklamasikan kepada para tawanan. Namun, 50 tahun adalah waktu yang lama untuk ditunggu. Itulah sebabnya hukum Musa juga menetapkan bahwa kerabat terdekat dapat membayar bagian yang masih terutang dan dengan demikian lebih cepat menebus kerabatnya. Kerabat terdekat juga merupakan orang yang menjamin keadilan untuk ditegakkan dalam kasus pembunuhan. Dia adalah pembalas darah yang akan mengejar pembunuh, kerabat dekatnya, dan menghukumnya. Bacalah Ibrani 2 ayat 14-16. Bagaimana Yesus dan kita dijelaskan dalam perikop ini? Bagian ini menggambarkan kita sebagai budak iblis, tetapi Yesus sebagai penebus kita. Ketika Adam berdosa, manusia jatuh di bawah kuasa iblis. Akibatnya, kita tidak memiliki kuasa untuk melawan dosa. Lebih buruk lagi, ada hukuman mati yang dituntut karena pelanggaran kita yang tidak dapat kita bayar. Jadi, situasi kita tampaknya tidak ada harapan. Yesus bagaimanapun mengadopsi sifat manusia kita dan menjadi daging dan darah seperti kita. Dia menjadi kerabat terdekat kita dan menebus kita. Dia tidak malu menyebut kita saudara. Paradoksnya, dengan mengambil sifat kita dan menebus kita, Yesus juga mengungkapkan sifat ilahinya. Dalam perjanjian lama, penebus sejati Israel, kerabat terdekat mereka adalah Yahweh. Dengan cara apa Anda dapat belajar untuk mengalami lebih dalam kenyataan betapa dekatnya Kristus dengan Anda? Mengapa memiliki pengalaman ini begitu penting bagi iman Anda? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Kalau kita membaca Ibrani pasal 2 ayat 14-16, di sana dikatakan seperti ini. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Ia menjadi sama dengan mereka. Siapa mereka? Di sini dikatakan anak-anak itu. Siapa mereka? Manusia. Dia mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya, oleh kematian Yesus, ia memusnahkan siapa? Iblis yang berkuasa atas maut. Itulah sebabnya ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, Kejadian 3 ayat 15 itu disampaikan bahwa akan ada yang akan menggantikan, bahwa akan ada yang akan menebus manusia dari dosa dan akan menaklukkan akan iblis. Itulah sebabnya Yesus harus datang ke dunia. Ia hidup bersama-sama dengan manusia dan ia adalah manusia sama seperti dengan manusia yang lain, sehingga ia dapat mati di kayu salib dan dia dapat menaklukkan iblis. Sehingga iblis tidak dapat berkuasa lagi di dalam setiap kehidupan manusia oleh karena pengorbanan Yesus yang membebaskan kita yang seumur hidup kita berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada kematian yang kekal. Sebab sesungguhnya Allah mengasihi manusia sehingga ia mengutus anaknya
yakni Yesus untuk datang ke dunia. Sebab oleh karena Yesus sendiri telah menjalani kehidupan di bumi ini, Ia pun dapat merasakan setiap pengalaman yang dirasakan oleh manusia, pergumulan, tantangan kehidupan yang kita rasakan. Dia menjadi sama seperti kita, sehingga Ia tahu bagaimana rasanya hidup di dalam tubuh manusia ini. Oleh karena Ia menjelma menjadi manusia, Dia memahami pergumulan kita, Dia memahami permasalahan kita, Dia memahami setiap problema kehidupan kita, dan Dia menawarkan penguatan, Dia menawarkan kelepasan. Sebab oleh karena Yesus sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong kita yang sedang di dalam pencobaan. Dalam setiap pencobaan, Yesus senantiasa menyertai kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia memberikan kepada kita keberanian, Dia memberikan kepada kita kekuatan, dan Ia memberikan kepada kita pengharapan untuk terus hidup di dalam Tuhan. Mari kita tetap setia kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan oleh karena kami dikasihi oleh Allah, sehingga Yesus datang ke dunia. Ia mati dan dapat menaklukkan dosa, memberikan kesempatan kepada kami untuk kami dapat memperoleh kehidupan yang kekal. Bantu kami untuk kami terus mengasihi Tuhan dan terus mengingat bahwa Yesus menganggap kami sebagai saudaranya. Bantu kami untuk kami dapat mengaplikasikan akan firman ini di dalam nama Yesus. Amin.